Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan nama produk kami itu Foodipedia akan mempresentasikan empathy map kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Ibrahim Iksan Dwi Akuyan dan saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Farhan, Prial Marwa, Muhammad Fadil Widodo, dan ada dua lainnya yaitu Cantika dan Nadi. Pertama-tama apa sih Foodipedia itu? Foodipedia itu adalah aplikasi marketplace makanan sisa yang layak konsumsi yang menghubungkan restoran dengan konsumen, di mana restoran dapat menjual makanan yang tersisa dengan harga diskon, sementara konsumen bisa membeli makanan dengan harga lebih terjangkau. Jadi pertama-tama itu who are we empathizing with? Sama who is the person that we want to understand? Yaitu adalah mahasiswa atau pekerja, pekerja yang tinggal di area perkotaan. Kedua itu ada what is the situation they are in. Menjelang akhir bulan, saldo rekening menipis, namun tetap ingin makan makanan berkualitas, bukan sekedar mie instan. Dan what is their role in the situation? Yaitu mereka itu adalah pemburu nilai atau value seeker yang sadar teknologi dan isu lingkungan. Oke, terus lalu ada yang nomor dua itu what do they need to do? Yang pertama, what do they need to differently? Restoran memanfaatkan makanan sisa sebagai produk bernilai jual, sedangkan konsumen mengadopsi konsumen yang lebih efisien. Lalu ada what jobs do they want or need to get down? Restoran mengurai food waste dan meningkatkan pendapatan, sementara konsumen memperoleh makanan terjangkau. Lalu ada what decisions do they need to make? Restoran menentukan produk, harga, dan distribusi. Konsumen menentukan pilihan pembelian dan metode pengambilan. Dan terakhir itu ada how will we know they were successful? Diukur dari berkurangnya food waste, peningkatan pendapatan, serta kepuasan dan efisiensi bagi konsumen. Lalu kita masuk ke bagian tiga yaitu what do they see. Untuk yang pertama yaitu marketplace. Harga makanan di aplikasi delivery makin mahal atau biaya dan ongkir naik. Selanjutnya, tren bisnis eco-friendly mulai berkembang di kota besar. Yang ketiga, promo besar lebih fokus ke barang, jarang untuk makanan siap saji. Selanjutnya ada orang lain. Yang pertama, banyak antri saat promo atau diskon makanan. Yang kedua, konten hidup hemat atau kita bisa sebut frugal living semakin populer. Yang ketiga, komunitas mulai berbagi makanan berlebih. Selanjutnya ada lingkungan sekitar, makanan sisa sering dibuang saat toko tutup. Selanjutnya ada etalase masih penuh stok meski sudah malam. Terakhir, teman atau sekitar mulai hemat karena uang menipis. Dan yang untuk yang terakhir ada tontonan dan bacaan, yaitu isu food waste di Indonesia cukup tinggi. Yang kedua, konten kuliner murah dan tips makan hemat. Yang ketiga, edukasi tentang pengurangan limbah makanan. Selanjutnya yang keempat ada what do they say? Yang pertama, what we heard them. Jadi seperti keluh kesah pengguna aplikasi kita kayak customer ataupun pelaku usaha. Yang pertama dari customer seperti, aduh pengen beli makanan tapi duit saya pas-pasan. Lalu yang kedua dari selaku pelaku usaha seperti misalnya ada makanan sisa, jadi makananku masih banyak tapi kalau dibuang sayang. Terus yang terakhir dari pelaku usaha juga. Jadi di sini pelaku usaha misalnya makanan masih banyak nih, tapi modal ini belum balik. Gimana ya caranya ya? Lalu selanjutnya, what we imagine them saying. Jadi pelaku yang ada di aplikasi kita, kita membayangkan apa yang akan mereka pikirkan ketika melihat aplikasi kita. Seperti, aduh kalau kalau aja ada opsi makanan yang lebih murah, tapi duit saya sedikit, mungkin masih bisa aman lah duit saya. Terus ada gimana ya caranya makanan biar nggak masih sisa banyak. Terus yang terakhir, ini modal saya hampir hampir balik nih, tapi makanan saya masih sisa banyak. Gimana ya cara ngejualnya? Dijual murah juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa balik modal atau
atau enggak untung dikit deh. Baik, yang kelima ada what do you they do? What do you they do today? Seperti datangnya ke supermarket atau bakery di atas jam 8 malam untuk mencari label diskon atau clearance sale. Yang kedua juga di sini ada what do you have you do oversize. Itu kayak sering membandingkan harga di aplikasi ojek online maupun aplikasi yang lainnya, namun seringkali batal memesankan karena biaya pengirimannya sangat mahal ataupun ongkir lebih mahal dibandingkan harga makanannya. Yang terakhir ada what can we imagine them doing, yaitu memasangkan notifikasi khusus untuk restoran favorit agar tidak kehabisan surprise food box setiap malamnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian what do they hear, atau apa sih yang mereka dengar oleh lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama ini ada what are they hearing others say, itu dari orang lain. Misalnya, sayang banget makanan sisa dibuang padahal itu masih layak banget. Terus banyak restoran buang makan tiap hari. Artinya di sini ada awareness soal food waste dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dari teman-temannya apa sih? What are they hearing from their friends? Nah, teman-temannya bilang, pengen makan enak, tapi hemat. Terus ada nggak sih makanan yang murah? Artinya di sini itu budget jadi concern utama, tapi pengen tetap ada kualitasnya. Terus where are they hearing from lingkungan profesional ya. Nah, ini tuh limbah makanan itu sebenarnya bisa dikurangi. Terus banyak peluang bisnis dari sisa makanan. Ini artinya mulai ada mindset, solusi dan peluang bisnisnya sendiri. Kalau dari media, itu tuh banyak sekali konten-konten media sosial tentang food waste, awareness, sama tren hidup hemat dan sustainable lifestyle. Ini artinya mereka itu terpengaruh dan edukasi digital gitu. Oke, jadi yang terakhir itu adalah what do they think and feel. Pertama itu pains. Pains itu apa yang eh, konsumen atau pengguna aplikasi kita meragukan gitu dengan aplikasinya. Pertama adalah standar kelayakan yang diragukan. Muncul kekhawatiran apakah kualitas dan kebersihan objek yang dikelola masih terjaga dengan baik atau sudah menurun secara signifikan. Kedua, beban operasional di waktu kritis. Adanya rasa lelah atau kebatan jika harus mengurus administrasi dan serah terima tambahan di jam-jam sibuk atau jam tutup operasional. Ketiga, resiko penurunan nilai jual. Muncul kecemasan bahwa ketersediaan harga rendah yang rutin dapat merusak ekspektasi harga normal di masa mendatang. Keempat, ada hambatan psikologis dan gengsi. Masih adanya rasa sungkan atau enggan jika harus terlihat menggunakan sistem barang sisa di depan umum. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian informasi. Rasa frustasi yang muncul jika deskripsi yang tertera di aplikasi tidak sesuai dengan kondisi fisik yang diterima secara langsung. Kita akan lanjut ke gains. Gains itu apa yang diharapkan ketika pengguna menggunakan aplikasi kita. Pertama adalah optimalisasi nilai ekonomi. Harapan besar agar sumber daya yang masih layak tidak terbuang sia-sia dan tetap memberikan manfaat finansial yang adil. Akses kualitas tinggi dengan biaya terjangkau. Keinginan untuk mendapatkan nilai atau produk premium tanpa harus menguras anggaran secara berlebihan. Ketiga, kepuasan berkontribusi pada lingkungan. Adanya kebanggaan moral karena merasa telah berperan aktif dalam mengurangi limbah dan menjaga kelestarian bumi. Keempat, efisiensi anggaran harian. Terciptanya sistem pengeluaran yang lebih cerdas sehingga sisa dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Dan yang terakhir adalah ekosistem yang saling mendukung. Impian untuk membangun komunitas di mana setiap pihak merasa diuntungkan dan saling membantu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Oke, sampai situ saja untuk presentasinya dari kelompok 3 Foodipedia tentang Empathy Map aplikasi atau produk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.